Potensi ekonomi lingkungan. Aktivitas kehidupan masyarakat masa Islam. Peradaban Hindu-Buddha mengalami kemunduran, salah satunya karena penyebaran Islam yang sudah sampai di Nusantara. Islam yang telah masuk kemudian berkembang dengan pesat. Islam diterima oleh masyarakat Indonesia karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah Islam datang dengan damai. Islam tidak membeda-bedakan stratifikasi manusia berdasarkan kelas. Metode ibadah umat Islam mudah untuk dilakukan dan tidak membutuhkan banyak biaya. Islam juga didukung oleh beragam metode yang digunakan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Berbagai media dakwah untuk penyebaran Islam adalah sebagai berikut: perdagangan, pernikahan, pendidikan, seni budaya, dakwah, tasawuf. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Samudra Pasai, garda terdepan Nusantara. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang berada di ujung utara Pulau Sumatera. Sultan pertama dari kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh. Beliau kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad yang memerintah 1297 sampai 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang bergelar Malik Al-Tahir. 2. Aceh Darussalam, benteng tangguh Islam di Nusantara. Masa kejayaan dari kerajaan Aceh tercapai pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Beliau memiliki kekuatan militer yang kuat dan besar. Beliau berhasil menguasai Sumatera sampai daerah Bengkulu dan Kampar. 3. Demak, tunas supremasi kejayaan Nusantara. Raden Patah yang memeluk agama Islam memutuskan hubungan dengan Majapahit dan mendirikan kerajaan Demak, Jepara. Tuban, Gresik membantu Demak untuk berdiri menjadi kerajaan. Patiunus yang menjabat di Jepara sangat rajin membantu ayahnya, Raden Patah, untuk meluaskan kekuasaan Demak. Patiunus memberanikan diri memimpin pasukan untuk menaklukkan Portugis di Malaka, tetapi usahanya gagal. Patiunus menggantikan ayahnya selama 3 tahun. Beliau kemudian wafat. Beliau terkenal dengan nama lain yaitu Pangeran Sabrang Lor. 4. Banten, garda Pulau Jawa. 5. Makassar, simbol kegigihan Nusantara melawan asing. 6. Mataram, pewaris supremasi Nusantara dari Jawa bagian selatan. Mataram semakin terdesak dengan perjanjian yang terus dilakukan dengan Belanda. Banyak ketidakpuasan muncul di dalam keluarga raja dan banyak terjadi suksesi di antara mereka. Akhirnya, melalui perjanjian Giyanti, pada 13 Februari 1755, Mataram pecah menjadi 2 kerajaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. 7. Ternate Tidore, emas dari timur Nusantara. 2 pulau kecil bersebelahan, Ternate dan Tidore, sama-sama bersaing menjadi kekuatan utama di Maluku. 8. Banjarmasin, perisai penjajahan di Kalimantan. Pada tahun 1636 Masehi, kerajaan Banjarmasin telah berpengaruh di Landak, Sambas, Sukadana, Kutawaringin, Mendawai, Pulau Laut dan seluruh pantai timur
termasuk Kutai Pasir dan Berau serta daerah lainnya di Kalimantan. Banyak dari peradaban Islam di Indonesia meninggalkan jejak. Peninggalan-peninggalan tersebut masih digunakan dan berfungsi hingga sekarang. Masjid mempunyai arti kata yaitu tempat sujud. Masjid adalah tempat untuk mendirikan sholat menurut peraturan Islam. Masjid dan surau memiliki serambi di bagian depan serta sebuah bangunan berbentuk bujur sangkar yang melingkupi sebuah ruangan. Masjid dan surau juga dilengkapi dengan 4 buah tiang utama yang berfungsi sebagai penunjang bagian atap. Makam pada masa peninggalan Islam umumnya terdiri dari jirat atau kijing dan nisan. Jirat atau kijing merupakan yang terbuat dari batu atau tembok berbentuk persegi panjang. Nisan merupakan tonggak pendek dari batu yang ditanam di dekat ujung-ujung jirat. Di atas jirat sering didirikan rumah yang disebut cungkup bagi orang-orang penting. Sekian anak-anak, silahkan kalian mengerjakan soal yang saya berikan di kolom komentar dari video ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.